Shalom Youth Community GB Banyuke. Apa kabar hari ini? Shalom. Shalom. Haleluya. Saudara punya sukacita malam ini, amin. Amin. Haleluya. Saudara, anak-anak muda yang luar biasa dengan keberadaan, mari kita bersama-sama malam ini adalah praise and worship. Kita menyembah Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan. Sebab dimanapun saudara berada, Yesus hadir, Tuhan hadir di setiap kita. Haleluya. Kita bisa bangkit berdiri, kita kasih high five dulu sama teman-temannya. Haleluya. Yes. Haleluya. Oke. Minimal dua orang. Yang di rumah berdua. Ya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, dan kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan dimanapun saudara berada, anak-anak youth community GBI Banyuke Jakarta, dan kita akan bersama untuk datang menyembah Tuhan. Mari kita datang kepada kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini, malam yang indah Kau boleh berikan kepada kami. Kami bersekutu sebagai anak-anak muda dimanapun kami berada, kami datang meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan hadir dimanapun kami berada. Kami ada di rumah, kami ada di jalan, kami ada di kantor, bahkan kami ada di tempat ini. Dan kami mau rasakan hadirat. Kami mau rasakan betapa Engkau dahsyat ajaib bagi kami. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami menyembah, kami meninggikan Engkau. Dan kami siap mengagungkan Engkau. Dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya bersama katakan, amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan buat Allah kita. Sama-sama menyembah Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah pribadi yang selalu mendengar. Engkau adalah pribadi yang selalu dekat dengan kami. Haleluya. Saat indah kami ada di hadapan Tuhan. Kami memandang wajah-Mu Tuhan. Haleluya. Wajah-Mu
Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan.
Bye.
bersorak-sorai meninggikan nama, memuji nama. Terpujilah nama Tuhan, segala hormat dan pujian kami persembahkan bagimu dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Semoga kita percaya bersama. Katakan amin. Haleluya. Yes. Kita mengatakan sama-sama pujian kita, saudara yang ada di rumah, dimanapun. Kita mengatakan sama-sama, Tuhan adalah pribadi yang tetap mempesona kita. Amin. Segala perbuatan Dia hapuskan ragu kita. Tuhan buktikan kasih-Nya. Dia mati buat saudara dan saya. Haleluya. Kita mengatakan sama-sama pujian.
untuk mendengarkan firman. Sebentar kita dengarkan, saudara. Bisa nyalakan lampunya? Oke, ya. Saudara sudah merasakan hadirat Allah malam ini, amin? Ya, bagi saudara yang sudah mengikuti KTM, ya, sudah mengalami pemulihan, saudara pasti mengalami yang namanya keintiman dalam praise and worship. Bagaimana kita mengalami kuasa dari penyembahan, saudara. Nah, Daud dia menyembah Tuhan, saudara. Dia nggak peduli di lingkungan dia. Sampai dia dikatakan orang gila. Dia menari, dia melompat, ya. Tapi ada juga orang yang jaim memuji Tuhan. Ada juga orang yang mungkin malu memuji Tuhan. Tapi kalau hatinya sudah pulih, saudara, dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia akan merasa suatu kebahagiaan, saudara, yang meluap, saudara. Dia menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama buka firman Tuhan dan kita akan membaca, saudara. Haleluya. Kita akan berdoa sebentar. Bapak, terima kasih berfirman kepada kami. Hari Roh Kudus, Kau menjamah setiap kami, dan kami percaya bahwa ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Kami siapkan hati kami dan menerima firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita buka firman Tuhan dalam Mazmur 103. Oke, memang beberapa minggu ini suaranya agak sengau, jadi kayak penyanyi yang mimpin pujian minggu lalu. Kita harus sengau nyanyinya, saudara. Jadi suaranya, saudara, kalau ini tidak dibuat, tapi ini memang agak lumayan terganggu, tapi tidak apa-apa. Ya, Mazmur 103 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama 2, 3. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Kalau kita memuji Tuhan, kita nggak ngikut-ngikutin orang, tapi kita segenap jiwa kita, segenap hati kita, segenap batin kita. Saudara, kalau batin kita nggak pulih, kita nggak bisa menyembah Tuhan. Makanya kenapa orang banyak punya skill bisa menyanyi, orang banyak punya skill bisa bermain musik. Secara skill, oke. Tetapi secara batin, secara hati, secara roh, kita belum full heart. Kita harus banyak belajar, kita banyak dipersiapkan, kita banyak mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan Allah. Nah, salah satunya kita mengikuti Retreat Encounter supaya memulihkan keadaan hati kita, membersihkan sampah-sampah di hati kita, sehingga ketika kita memuji menyembah Tuhan, itu dahsyat luar biasa. Karena kenapa, saudara? Setiap orang ibadah, setiap kita berdoa selalu diawali yang namanya pujian dan penyembahan. Amin. Kalau kita nggak ngalamin pujian dan penyembahan, ibadah kita menjadi ibadah yang biasa-biasa aja. Mau sampai nangis kayak song leadernya, sampai nangis kayak pendetanya, nggak ngaruh bagi gua. Gua kagak bisa nangis. Udah 10 lagu gua nggak ada, gua ngerasain apa-apa. Kenapa, saudara? Kita belum mengalami perjumpaan dengan Bapa. Hati kita penuh dengan kekotoran, sampah yang harus kita buang. Sampah apa? Sampah iri hati, sampah kepahitan, sampah minder, sampah sombong, sampah egois, sampah jaim, sampah yang tidak berguna. Itu mengganjal semua. Tuhan bekerja. Kenapa kita harus ikut KTM? Kenapa kita harus ikut pemulihan? Kita supaya pulih. Saat kita memuji menyembah Tuhan, mau kita doa, mau kita ibadah,
Mau kita di kamar, mau kita ke toilet, mau kita sambil masak, kita akan merasakan kuasa dalam pujian dan penyembahan. Amin. Kita akan merasakan. Mengapa saudara? Karena pujian dan penyembahan kepada Tuhan sudah seharusnya merupakan gaya hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Karena ini tidak dipisah dan tidak terpisahkan dari iman orang percaya kepada Yesus. Sejak awal Tuhan telah merancang kita untuk menjadi umat pemuji. Kenapa Tuhan menciptakan manusia di dunia? Apakah cukup untuk mengelola semua apa yang ada di bumi dan di langit? Apakah cukup menjadi penguasa segala macam yang Tuhan ciptakan di dunia? Tidak. Salah satu Tuhan kenapa menciptakan manusia? Supaya manusia menyembah Dia. Supaya manusia takluk kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan. Sang Pencipta kita. Melalui pujian dan penyembahan, nama Tuhan ditinggikan. Melalui pujian dan penyembahan, kita menaikkan syukur kita. Kita menaikkan rasa kagum kita. Saudara. Maka saudara, kalau saya berdoa, itu berjam-jam tuh gak berasa, saudara. Kalau saya memuji menyembah Tuhan, gak berasa. Banyak hal yang kita terima, yang kita jumpai saat kita berdoa dan memuji nama Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan, saudara, nama Tuhan ditinggikan. Sebab kenapa? Karena Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Dengan pujian penyembahan kita mengundang hadiratnya yang penuh kuasa untuk melawat dan memulihkan keadaan kita. Ada banyak orang bertobat mendengar lagu rohani. Makanya pencipta lagu rohani sama pencipta lagu dunia itu berbeda. Gak gampang menciptakan lagu rohani. Itu bicara roh Tuhan, pesan, firman. Kalau lagu dunia gampang. Lagi jatuh cinta, ciptain lagu galau. Lagi kasmaran, ciptain lagu jatuh cinta. Kalau lagi ngambek, ciptain lagu ngambek. Bisa. Tapi kalau di dalam bicara lagu rohani, itu adalah batin kita berbicara kepada Tuhan. Hati kita berbicara kepada Tuhan. Nah, makanya kenapa ada banyak orang bertobat mendengar lagu. Ada banyak orang disentuh dengan lagu karena ada kuasa dalam puji-pujian. Terkadang tidak banyak orang percaya yang menyadari betapa pentingnya pujian penyembahan dalam suatu ibadah. Kita menganggapnya sebagai hal yang biasa dan rutin. Makanya saudara, kalau saudara datang ibadah, ikut doa, kalau saudara nggak mengerti manakah pujian penyembahan, kita akan menjadi orang yang biasa-biasa aja. Jadi kita udah nggak haus lagi datang semau kita, datang terlambat, pulang cepat. Udah semau kita udah nggak ngerasa kita jatuh cinta dengan Tuhan. Pokoknya biasa aja. Iya bu, benar bu, tapi saya gimana supaya saya luar biasa? Hati kita harus pulih. Hati kita harus pulih. Supaya kita mengenal Allah lebih dalam lagi. Kita menganggapnya sebagai hal yang biasa dan rutin. Nah, yang sengaja datang ke gereja, ya hanya untuk rutinitas. Masih puji-pujian, nanti aja datangnya. Tunggu udah firman. Nanti masih firman, tunggu aja datangnya doa syafaat. Nah, akan membuat kekristenan kita sedikit demi sedikit mulai menjadi agamawi. Bukan perjumpaan lagi dengan Allah. Kita menyukai menghafal dengan lagu-lagu dunia daripada lagu-lagu rohani. Saya suka juga lagu-lagu dunia, suka. Semua puji-pujian, semua lagu musik itu adalah seni. Ya, itu adalah yang Tuhan ciptakan juga bagi dunia. Gantung kita membawa puji-pujian dari lagu-lagu itu. Mereka tidak menyadari akan kuasa yang terkandung dalam puji-pujian kepada Tuhan. Bila kita memuji Tuhan, saudara, dengan segenap hati kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan pasti mengalami pembaharuan dalam hidupnya. Dampaknya ia akan makin berkobar-kobar bagi Tuhan karena menyadari betapa besar kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dari lagunya, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Kita nggak mampu mengukur betapa dahsyat, betapa panjang kasih, betapa dalamnya perbuatan
perbuatan Tuhan, gak terpikirkan oleh kita. Kita akan semakin menyala-nyala betapa hidup kita berharga karena kita diselamatkan. Hati Daud yang menyadari akan kasih